Cerita diawali memperlihatkan seorang pemuda bernama Kang Yuk yang terlibat perkelahian dengan sekelompok geng dan berhasil mengalahkan mereka. 2 tahun kemudian, Kang Yuk dan temannya mendapati di tempat nongkrong mereka terdapat 3 orang siswa yang ternyata satu dari mereka sedang dibully oleh 2 orang temannya itu. Awalnya mereka tak mau ikut campur, namun karena 2 orang ini bersikap sangat songong, akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Kang Yuk dengan mudah melumpuhkan lawannya itu sehingga mau tak mau mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Melihat kemampuan Kang Yuk, siswa bernama Yun Sun yang tadi dibully terlihat meminta bantuan mereka karena ia ingin melindungi saudara perempuannya. Yun Sun kemudian mentraktir mereka makan sebagai ucapan terima kasih dan berharap mereka benar-benar bisa membantunya. Di sana, Yun Sun bercerita bahwa adik perempuannya yang bernama Yun Sung diganggu oleh cewek bernama Sojung hanya karena pacar si Sojung ini menyukai Yun Sung. Setelah mendengar cerita Yun Sun, Kang Yuk setuju untuk membantunya dan menyuruh Yun Sun agar datang ke tempat nongkrong mereka besok malam. 내일 저녁에 아까 거기로 나와. Berbeda dengan Kang Yuk yang jago berkelahi, saudara kembarnya justru lebih suka menghabiskan waktu untuk belajar. Ia juga merupakan siswa terbaik di sekolahnya. Namun, walau beda kepribadian, mereka tetap kompak dan saling menyayangi. Esok harinya, 2 siswa yang kemarin dihajar oleh Kang Yuk melaporkan kejadian kemarin kepada Josung. Josung ini adalah pacar Sojung yang menyukai adik perempuan Yun Sun. Saat itu mereka terlihat berbohong kepada Josung dengan mengatakan bahwa Yun Sung dilindungi oleh 10 orang ketika mereka akan membawanya. Malam harinya, ketika Kang Yuk sedang berkumpul di tempat biasa dengan teman-temannya dan juga Yun Sun, tiba-tiba seorang siswa dibawa ke tempat itu oleh 2 orang pria yang memalaknya. Karena siswa tersebut berada di tim gulat, ia tak bisa melawan mereka karena dirinya bisa dikenakan sanksi jika terlibat perkelahian. Akhirnya, ia pun meminta bantuan kepada Kang Yuk dan teman-temannya dengan imbalan ia akan mentraktir mereka makan. Dan ternyata hanya dengan beberapa jurus saja si pemalak berhasil dikalahkan, kemudian mereka pergi dari tempat itu. Setelah mereka pergi, karena hari itu uangnya habis, si pegulat berjanji akan membelikan mereka daging di lain waktu, lalu mengucapkan terima kasih dan berkenalan dengan mereka. Suatu hari, Kang Yuk dan teman-temannya mengunjungi adik perempuan Yun Sung yang sedang berada di rumah sakit. Sepulangnya dari rumah sakit, Kang Yuk dan teman-temannya mendapati orang-orang suruhan Sojung sudah berada di base camp dan meminta mereka agar segera menyerahkan Yun Sun. Akan tetapi, karena sudah berjanji akan menolong Yun Sung, Kang Yuk tidak mau menyerahkannya sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Setelah berhasil membuat mereka semua babak belur, kini Kang Yuk harus berduel dengan pemimpin para berandal itu yang diketahui bernama Jong Il. Pertarungan terhenti ketika mereka mendengar suara sirine polisi dan akhirnya mereka pun lari kocar-kacir karena takut ditangkap oleh petugas polisi. Karena gagal membawa Yun Sung dan dianggap memalukan geng, ditambah lagi Jong Il memang berniat keluar dari gengnya, ia pun kemudian diizinkan keluar dari geng oleh pemimpinnya yang bernama Gang Hon, serta ia tidak boleh bertarung setelah keluar dari geng itu. 2학년 김종일은 서클을 탈퇴한 Gang Hon yang tak terima anak buahnya babak belur menyangka Sung Kyu yang telah memberi perintah kepada mereka. Ia menelpon Sung Kyu menuduhnya padahal Sung Kyu juga tidak tahu menau tentang hal itu. Namun tak butuh waktu lama, Sung Kyu langsung tahu dan menghukum Sojung serta Doyun karena telah seenaknya memberi perintah kepada anak buah Gang Hon tanpa memberitahunya serta tanpa persetujuan Gang Hon. Ketika akhirnya Yun Sung keluar dari rumah sakit, mereka dicegat oleh anak buah Sung Kyu yang hendak membawa Yun Sun ke hadapan Sung Kyu.
Di sisi lain, karena kejadian kemarin, Kang Hyuk dan teman-temannya juga harus bertarung dengan orang suruhan Sung Kyu karena ia dianggap telah mempermalukan dan mengusik gengnya. Tak butuh waktu lama, Kang Hyuk berhasil melumpuhkan pria itu dan membuatnya tak sadarkan diri. Ketika si pria tersadar, ia yang mengira uangnya dicuri segera memeriksa dompetnya, namun ternyata uangnya masih ada dan tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya pria ini menyadari bahwa Kang Hyuk dan teman-temannya bukanlah berandal yang suka merampok uang. Si pria lalu memberitahu Kang Hyuk bahwa kini Yun Sun pasti telah tertangkap. Mendengar hal tersebut, Kang Hyuk dan teman-temannya segera capcus ke lokasi untuk menyelamatkan Yun Sun dan adik perempuannya. Di sana, Kang Hyuk menghajar semua anak buah Sung Kyu, sedangkan teman-temannya segera membawa pergi Yun Sun dan adiknya dari tempat itu. Sun Kyu tak bisa berkutik ketika semua anak buahnya dikalahkan, namun ia sempat bertanya tentang siapa orang yang ada di hadapannya dan terlihat mengancam akan membunuhnya. Shin lalu memperlihatkan Kang Hyuk dan teman-temannya yang mengantarkan Yun Sun dan adiknya pulang. Yun Sun terlihat berusaha menahan sakit di depan adiknya, sedangkan saat berada di kamarnya, ia terlihat sangat kesakitan. Dan pagi harinya, adiknya mendapati Yun Sun tewas karena sebelumnya terlalu banyak menerima pukulan yang dilakukan oleh Sung Kyu. Di sisi lain, karena ketahuan berkelahi oleh gurunya ketika membela seorang teman, Jong Il diskors dari sekolah tanpa batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, Kang Hyuk yang mengkhawatirkan kondisi Yun Sun memutuskan pergi ke rumah Yun Sun dengan teman-temannya. Di sana mereka melihat banyak orang di depan rumah Yun Sun dan mendapat informasi bahwa Yun Sun telah tewas. Sung Kyu yang juga mendapat kabar Yun Sun tewas bukannya merasa menyesal, ia malah merasa senang karena menurutnya dirinya sangat kuat sehingga pukulannya bisa membuat Yun Sun tewas. Kembali lagi ke Kang Hyuk dan teman-temannya yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian sebenarnya yang telah menimpa Yun Sun. Akan tetapi karena mereka berpenampilan seperti preman dan tidak bersekolah, polisi pun hanya mendengarkan laporan kemudian mengusir mereka dari kantor polisi. Selain itu, pihak sekolah juga memutuskan untuk menutupi tindak kekerasan yang terjadi di sekolahnya. Hari demi hari, Kang Hyuk datang ke rumah Yun Sun untuk menghiburnya dengan membawa beberapa makanan. Akan tetapi, Yun Sun tidak pernah keluar dari rumahnya. Setiap hari, mereka terus menumpuk makanan di depan gerbang rumah Yun Sun dan memanggil namanya, namun Yun Sun pun tetap mengurung diri di kamarnya. Tak menyerah begitu saja, mereka tetap selalu datang ke sana hingga akhirnya Yun Sun pun keluar menyambut mereka semua. Di sisi lain, Taejin yang datang ke basecamp Kang Hyuk untuk memenuhi janjinya mentraktir mereka mendapati Jong Il berada di sana. Taejin yang tidak mengenalnya hanya bertanya tentang keberadaan Kang Hyuk. Akan tetapi karena baru diskor dari sekolah, Jong Il malah sengaja mencari ribut dengan Taejin untuk melampiaskan kemarahannya. Ketika mereka sedang berkelahi, untungnya Kang Hyuk dan teman-temannya datang kemudian mencoba menghentikan mereka. Namun karena Jong Il tak mau berhenti, mereka bertiga akhirnya bertarung. Dan hal itu malah membuat Yun Sun tertawa karena mereka kini terlibat saling jambak dalam pertarungan itu. Kang Hyuk yang melihat Yun Sun tertawa senang karena mereka terlihat mengucapkan terima kasih karena mereka telah berhasil menghibur Yun Sun dan dari saat itu mereka semua kini menjadi teman dekat. Kemudian saat Taejin memberitahu Kang Hyuk bahwa sekolahnya telah mengumumkan insiden kematian Yun Sun sebagai kecelakaan, Kang Hyuk terlihat sangat kesal ketika melihat pengumuman tersebut. Mereka lalu berencana akan menyerang SMA Dangyong untuk membuat perhitungan terhadap Sung Kyu, orang yang telah membuat Yun Sun tewas. Jong Il yang mendengar hal itu mengajukan diri untuk membantu mereka dengan syarat mereka juga harus membantunya karena ia akan menyerang SMA Gichon.
SMA Gichon ini adalah sekolahnya yang gengnya diketuai oleh Gang Hon. Akan tetapi karena geng SMA Gichon dan SMA Dangyong adalah sekutu, mereka pun harus menyusun rencana untuk mengalahkan kedua geng tersebut. Esok harinya, Kang Yuk dan Jong Il pergi menemui seseorang bernama Lee Dong Jae untuk mengajaknya bekerja sama. Karena sebelumnya Kang Yuk diberitahu oleh Jungkook bahwa Dong Jae sedang tertekan karena harus membayar aliansi kepada Gang Hon. Awalnya Dong Jae sempat menolak hingga terjadi perkelahian. Akan tetapi setelah mengetahui Kang Yuk mendapat informasi tentangnya dari Jungkook, ia akhirnya setuju untuk membantu mereka. Dong Jae memberi sebuah solusi untuk bisa menghancurkan aliansi antara SMA Gichon dan SMA Dangyong. Malam harinya, Kang Yuk dan Jong Il mulai menghajar satu persatu anak buah Gang Hon di tempat berbeda yang menurut informasi mereka ini merupakan petarung handal. Suatu hari, Sung Kyu menggoda seorang cewek cantik bernama Horim yang ternyata cewek ini adalah gebetan Taejin. Taejin yang melihat hal itu tentu saja merasa marah dan hampir berkelahi dengan Sung Kyu. Untungnya saat itu seorang guru melihat mereka dan memperingatkan mereka agar jangan membuat masalah. Setelah pergi jauh dari Sung Kyu, Taejin lalu berkencan dengan Horim dan hari itu mereka pun resmi jadian. 뭐 해요. 일을. Beberapa hari kemudian, Sung Kyu sengaja mencari masalah dengan kapten tim gulat dan dengan sengaja memposting video yang direkamnya ketika sang kapten sedang menghajarnya. Hal itu menyebabkan tim gulat terancam dibubarkan. Untungnya sang kapten bersedia menanggung kesalahan sehingga timnya tidak dibubarkan. Tak lama kemudian, Taejin terlihat melakukan pertandingan gulat yang dihadiri oleh Kang Yuk dan teman-temannya. Di perempat final, saat Taejin berhasil menang, Sung Kyu yang kemarin gagal membubarkan tim gulat terlihat tidak senang dan kembali berencana membuat tim itu dibubarkan. Akhirnya, di babak final, Taejin berhasil mengalahkan lawannya dan terlihat puas dengan pencapaian yang diraihnya. Namun ketika hendak pulang, tiba-tiba ia mendapat sebuah pesan dari Sung Kyu yang sedang menyandera Horim. Taejin pun segera pergi menemui Sung Kyu yang ternyata di sana Horim sudah tak sadarkan diri di bawah pengawasan anak buah Sung Kyu. Melihat hal itu, Taejin tak peduli lagi akan larangan bertarung dan akhirnya menghajar semua anak buah Sung Kyu. Kini giliran Taejin berduel dengan Sung Kyu dan tak butuh waktu lama, Taejin pun berhasil membuat Sung Kyu babak belur. Kang Yuk yang datang ke sana dengan teman-temannya berhasil menahan amarah Taejin terhadap Sung Kyu karena jika tidak, Taejin akan mendapat masalah dengan karirnya nanti. Taejin lalu membawa Horim pergi dari tempat itu. 2 minggu kemudian, Gang Hon mendapat informasi bahwa Sung Kyu telah dikalahkan oleh Taejin dan kini Taejin dikeluarkan dari sekolah karena kejadian tersebut. Taejin bahkan ditolak oleh ayah Horim ketika ia ingin menjenguk Horim di rumah sakit. Taejin hanya bisa bersedih melihat Horim dari balik pintu tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, penampilan Taejin berubah dan ia pun didatangi oleh Gang Hon karena Gang Hon tak terima Taejin mengaku-ngaku sebagai pemimpin di lingkungannya. Gang Hon lalu menghajar Taejin habis-habisan hingga Taejin terkapar di tanah. Taejin kemudian pergi ke base camp dan bergabung dengan Kang Hyuk untuk menghancurkan Gang Hon. Sayangnya ketika Kang Hyuk menghubungi Dong Jae, ponsel Dong Jae sedang dipegang oleh Gang Hon sehingga Gang Hon mendengar ucapan Kang Hyuk. Karena sudah ketahuan, Dong Jae lalu disuruh menghubungi Kang Hyuk kembali dan memberi informasi kepada Kang Hyuk untuk menjebaknya sesuai perintah Gang Hon. Akan tetapi setelah Gang Hon pergi, untungnya Dong Jae menelpon lagi memberitahunya bahwa semua yang tadi dikatakannya adalah jebakan karena ia sedang bersama Gang Hon.
Mereka kemudian terlihat menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan Gang Hon dan anak buahnya. Esok harinya, sesuai rencana, mereka berpura-pura masuk ke dalam jebakan yang telah dibuat oleh Gang Hon. Namun, Jong Il dan yang lainnya pergi untuk bertarung dengan anak buah Gang Hon, sedangkan Kang Hyuk sengaja mencegat Gang Hon untuk berduel dengannya. Mereka lalu pergi ke suatu tempat dan melakukan pertarungan yang masing-masing dari mereka mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa saling mengalahkan. Di tempat lain, Jong Il dan teman-temannya juga sedang terlibat pertarungan dengan anak buah Gang Hon. Ketika Jong Il dan teman-temannya hampir berhasil dikalahkan oleh pihak lawan, untungnya Tae Jin yang terlambat datang ke sana langsung menghajar mereka semua hingga kini hanya tersisa 2 orang. Yang katanya 2 orang ini sangat mahir sekali dalam bertarung. Mereka lalu bertarung kembali dan tak butuh waktu lama, Tae Jin berhasil mengalahkan lawannya, begitu pula dengan Jong Il. Sementara itu, setelah pertarungan sengit, Kang Hyuk juga sukses melumpuhkan Gang Hon. Kang Hyuk lalu pergi ke base camp berkumpul dengan teman-temannya dan mendapat panggilan video dari Yoon Sung yang kini berada di luar negeri dengan keluarganya. Kang Hyuk juga mendapat kejutan ulang tahun dari teman-temannya, namun tak lama kemudian ia mendapat kabar bahwa kini saudara kembarnya sedang berada di rumah sakit. Rupanya saudara kembarnya telah dipukuli oleh seseorang hingga tewas. Akibat kejadian itu, ayahnya yang terburu-buru saat mendengar kabar kematian anaknya tewas tertabrak mobil, sedangkan ibunya yang tak kuat menahan kesedihan karena kematian suami dan anaknya dalam waktu bersamaan menjadi gila dan pergi dari rumah. Lalu Kang Hyuk pun terlihat akan membalas dendam atas kematian saudaranya dengan menyamar menggunakan identitas saudara kembarnya tersebut. Tamat ending yang sangat mengharukan. Oke Cingu, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton di channel ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di drama-drama seru lainnya. Kamsahamnida, bye-bye.